Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenung dan memahami satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu apa yang menjadi syarat sahnya amal. Apakah setiap amal yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah? Ataukah ada kriteria-kriteria tertentu yang harus kita penuhi agar amal kita tidak sia-sia? Mari kita bahas bersama. Sahabatku, banyak orang mengira bahwa selama mereka melakukan amal, maka otomatis amal itu diterima. Padahal dalam Islam tidak semua amal itu sah dan diterima di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Perhatikan, Allah tidak mengatakan yang terbanyak amalnya, tapi yang terbaik amalnya. Ini artinya, kualitas amal jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Dan kualitas amal tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tapi dari niat dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Para ulama menjelaskan bahwa agar suatu amal dianggap sah dan diterima oleh Allah, maka harus memenuhi dua syarat utama. 1. Ikhlas karena Allah, ikhlasun niyah. 2. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mutaba'atun Nabi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ikhlas karena Allah. Artinya, setiap amal yang kita lakukan harus diniatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan karena ingin dipuji, dihormati, atau mendapatkan keuntungan dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang sangat terkenal, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau seseorang salat tapi dalam hatinya dia ingin dilihat orang lain, maka salatnya tidak sah di sisi Allah. Kalau seseorang bersedekah tapi ingin viral atau ingin dipuji, maka sedekahnya bisa saja sia-sia. Ikhlas adalah ruhnya amal. Tanpa ikhlas, amal ibarat jasad tanpa nyawa. Yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu amal tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Artinya, jika kita ingin amal kita sah, kita harus memastikan amal itu dilakukan sebagaimana Rasulullah mencontohkannya. Tidak boleh kita beribadah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sebagai contoh, kita tidak bisa membuat bentuk sholat sendiri atau ritual ibadah baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah walaupun niatnya baik, sebab amal ibadah harus mengikuti syariat. Mari kita ambil beberapa contoh agar lebih jelas. Pertama, sholat. Kalau seseorang sholat tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya, seperti tidak berwudu, tidak menghadap kiblat, atau membaca bacaan yang salah, maka sholatnya tidak sah walaupun niatnya baik. Kedua, sedekah. Jika seseorang bersedekah dengan uang haram atau dengan maksud agar dipuji, maka sedekah itu bisa tidak bernilai di sisi Allah. Ketiga, puasa. Jika seseorang berpuasa tapi tetap melakukan maksiat, misalnya berbohong, ghibah, atau menonton hal yang haram, maka nilai puasanya akan berkurang bahkan bisa sia-sia. Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin hadhihu min siyamihil ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus semata. Hadits riwayat At-Tabrani. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita periksa kembali setiap amal kita. Sudahkah kita melakukannya dengan ikhlas? Sudahkah amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Jangan sampai kita lelah beramal, tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah. Jangan sampai kita sibuk dengan ibadah lahiriah, tapi lalai dari esensi dan syarat utamanya. Amal yang sah bukan hanya yang banyak, tapi yang benar dan ikhlas. Maka mari kita terus belajar, memperbaiki niat, dan meneladani Rasulullah dalam setiap aspek ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma taqabbal minna a'malana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, luruskan niat kami, dan jadikan kami termasuk hamba-Mu yang mengikuti petunjuk dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari riya, ujub, dan semua penyakit hati. Jadikan setiap amal kami hanya untuk-Mu,
dan berikan kami kekuatan untuk selalu mengikuti sunnah Nabi-Mu tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah menerima setiap amal kebaikan kita sebagai pemberat timbangan di akhirat kelak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like sebagai dukungan, komen sebagai sarana silaturahmi, dan share agar jadi amal jariah bersama. Barakallahu fiikum.